Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Elisa Oktaviani. Saya Putri Rahayu. Dan saya Halimah Zahra. Kami di sini ingin membahas tentang metode penelitian kuantitatif yang kami teliti, yaitu tentang objektivitas pemberitaan kasus pelecehan oleh Kapolres Ngada NTT di media online Indonesia. Jadi pembahasan pertama itu ada di pendahuluan, yaitu latar belakang. Kekerasan seksual terhadap anak semakin marak di Indonesia dan menjadi isu yang serius, termasuk kasus yang melibatkan aparat ex-Kapolres Ngada NTT. Media massa, khususnya media online, berperan penting dalam membentuk opini publik, sehingga objektivitas dalam pemberitaan menjadi hal yang krusial. Namun, objektivitas masih menjadi tantangan, terutama dalam isu sensitif seperti kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana media lokal, yaitu poskupang.com, dan nasional, yaitu kompas.com, yang menyajikan pemberitaan secara objektif, netral, dan berbasis fakta. Hasil awal menunjukkan media lokal cenderung kurang objektif, karena didominasi narasi dari pihak berwenang, sedangkan media nasional lebih seimbang dengan memuat perspektif korban. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana objektivitas pemberitaan kasus pelecehan oleh Kapolres Ngada NTT di media online Indonesia. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi objektivitas pemberitaan kasus pelecehan seksual oleh Kapolres Ngada NTT di media kompas.com dan poskupang.com. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemberitaan kasus pelecehan seksual oleh Kapolres Ngada NTT di media online Indonesia, baik nasional yaitu kompas.com maupun media lokal yaitu poskupang.com, memenuhi prinsip objektivitas. Hal ini mencakup aspek keseimbangan, netralitas, dan berbasis fakta, membandingkan pendekatan pemberitaan antara media lokal dan nasional dalam melaporkan isu sensitif seperti isu pelecehan seksual ini, termasuk bagaimana masing-masing media menyoroti perspektif dari pelaku dan juga korban. Yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi objektivitas pemberitaan kasus tersebut di kedua media, seperti pemilihan narasumber, penekanan informasi terkait dengan isu yang dibahas. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Melalui penelitian ini, kami harapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut. Manfaat yang kami fokuskan itu ada dua, manfaat akademi dan juga manfaat praktis. Manfaat akademi itu kontribusi terhadap kajian jurnalistik dan pembentukan opini publik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip objektivitas terhadap diterapkan dalam pemberitaan kasus sensitif, seperti pelecehan seksual oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga menilai relevansi teori objektivitas dalam jurnalisme. Tashman 1972 dalam konteks media di Indonesia, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran media dalam membentuk opini publik dan mengonstruksi realitas suatu peristiwa. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Di antaranya, yang pertama itu meningkatkan kualitas jurnalistik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi jurnalis dan media dalam menyajikan pemberitaan yang lebih faktual, berimbang, dan objektif, terutama dalam meliput kasus-kasus hukum yang melibatkan aparat-aparat penegak hukum. Yang kedua, panduan bagi media dalam pemberitaan sensitif. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi media dalam memberitakan isu-isu kontroversial dalam profesionalisme dan etika tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Yang ketiga ada evaluasi kredibilitas media. Penelitian ini juga mengungkap sejauh mana kredibilitas media nasional dan lokal dalam melaporkan kasus pelecehan seksual oleh aparat sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi industri media di Indonesia. Selanjutnya ada teori konsep. Objektivitas merupakan prinsip mendasar dalam dunia jurnalistik yang mengharuskan pemberitaan disampaikan secara adil, berdasarkan fakta, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Ratsmaida menyebutkan bahwa objektivitas berita dilihat dari aspek-aspek
berikut, yaitu akurasi. Yang pertama, akurasi dalam pemberitaan menekankan pentingnya kebenaran dan ketepatan informasi. Media harus memverifikasi fakta, menggunakan sumber terpercaya, dan menyajikan data sesuai kenyataan untuk mencegah adanya penyebaran informasi yang salah. Kejujuran dalam pembuatan berita menyampaikan informasi secara objektif tanpa manipulasi atau keberpihakan. Media harus menghindari opini pribadi, memberikan sudut pandang seimbang, dan jujur saat menghadapi ketidakpastian atau kurangnya data yang didapatkan. Oke, selanjutnya ada objektivitas berita. Jadi kita tuh ada ketidakberpihakan dan validitas. Ketidakberpihakan, keseimbangan dalam penyampaian berita adalah dua prinsip utama dalam jurnalisme. Kedua hal ini bertujuan untuk menjaga agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan atau bias tertentu, serta memberikan gambaran yang adil dan menyeluruh tentang suatu peristiwa atau isu. Nah, ketidakberpihakan ini ada dua lagi cabangnya, ketidakberpihakan dalam pemberitaan dan keseimbangan dalam penyampaian berita. Ketidakberpihakan dalam pemberitaan mengharuskan media menyajikan informasi secara netral dan tidak condong ke pihak manapun. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menerima informasi secara seimbang dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta, bukan opini yang subjektif. Nah, contoh dari ketidakberpihakan itu media harus menghindari penggunaan bahasa yang bersifat memihak atau emosional yang dapat mempengaruhi pendapat pembaca. Terus juga media juga tidak boleh memilih satu sisi dalam sebuah peristiwa jika tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung satu pihak saja. Jadi selalu harus objektif. Terus keseimbangan dalam penyampaian berita. Media ini perlu menyajikan berbagai perspektif, terutama jika ada perbedaan pendapat, agar audiens dapat memahami isu dengan lebih lengkap dan melihat semua sisi, bukan hanya pandangan yang dominan. Jadi juga kalau menulis berita tuh nggak boleh mendominasi. Contoh keseimbangan. Jika ada konflik atau perdebatan, media harus memberikan ruang untuk argumen dari kedua belah pihak atau lebih, bukan hanya dari satu pihak saja. Terus memberikan kesempatan kepada pihak yang berbeda untuk menyampaikan pendapat atau klarifikasi tanpa mendominasi satu sudut pandang tertentu. Nah, yang kedua ada validitas. Validitas dan keabsahan informasi adalah dua konsep yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kredibilitas informasi, terutama dalam konteks pemberitaan atau penelitian. Keduanya mengacu pada sejauh mana informasi tersebut dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan. Terus dibagi lagi ada validitas informasi dan keabsahan informasi itu tadi. Validitas informasi adalah sejauh mana informasi mencerminkan fakta yang sebenarnya. Informasi yang valid harus berbasis bukti kuat dan bisa diverifikasi dari sumber terpercaya. Untuk menjamin validitas, pentingnya kita untuk melakukan penggunaan sumber yang terpercaya dan sahih, terus memverifikasi fakta sebelum dipublikasi, dan menghindari spekulasi tanpa bukti yang jelas. Terus yang kedua ada keabsahan informasi. Keabsahan informasi adalah kesesuaian informasi dengan standar atau aturan yang berlaku seperti hukum, etika, dan metode ilmiah. Informasi dianggap sah jika dikumpulkan melalui prosedur yang benar dan bersumber dari pihak kredibel dan diakui, terus juga disajikan sesuai aturan hukum dan kode etik yang berlaku. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama itu kita membahas tentang kasus pelecehan seksual. Difokuskan bagaimana perbedaan objektivitas pemberitaan antara media online lokal poskupang.com dan media online nasional poskupang.com. Nasional kompas.com. Selanjutnya yaitu kita ambil teori objektivitas pemberitaan dengan realitas media online. Dan kita menggunakan metode objektivitas pemberitaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi kita tuh pakai objektif pemberitaan tuh ada aspek analisisnya, ada fokus pemberitaan, objektivitas, penyimpangan fakta. Nah, kita kan ngambil dari dua media, yaitu Kompas dan Poskupang. Terus kalau misalkan Kompas, fokus pemberitaannya tuh netral, seimbang antara pelaku dan korban, jadi dia objektif. Terus kalau Poskupang, dominan narasi dari kepolisian, jadi cuma ngambil dari informasi dari
apa yang polisi katakan. Terus objektivitas tuh Kompas tuh tinggi menyatukan data dan kutipan sumbernya tuh jelas. Terus kalau Poskupang dia tuh agak kurang objektif dan sedikit pun sudut pandang dari korban. Dia melebihi sudut pandangnya pelaku. Terus penyimpangan fakta di Kompas itu ada satu kesalahan jumlah korban. Kalau di Poskupang narasinya cenderung ambigu. Nah, terus pendekatan penelitian di materi ini di metode ini pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Terus menurut Musianto 2002 pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk memperoleh data secara sistematis, terukur, dan struktur untuk menjelaskan realitas sosial melalui data yang dapat dihitung. Metode ini digunakan untuk menentukan beberapa objektif pemberitaan kasus pelecehan seksual oleh Kapolres Ngada di website kompas.com dan poskupang.com berdasarkan kriteria seperti akurasi, netralitas, keseimbangan, dan validitas keabsahan informasi. Terus metode penelitian di sini itu penggambaran data sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian menunjukkan situasi nyata yang diamati. Terus menurut Ari Punto 2013, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang tengah berlangsung, memberikan informasi faktual dan sistematis. Unit analisisnya artikel pemberitaan dengan media nasional Kompas dan media lokal Poskupang terkait dengan kasus pelecehan. Hasil menunjukkan Kompas.com itu lebih objektif dan netral, menyajikan pandangan dari pelaku dan korban, meski ada keliruan dalam jumlah korban pada satu berita. Sementara kalau Poskupang cenderung fokus pada narasi dan pihak polisi dan pelaku, dengan sedikit perspektif dari korban, menciptakan kesan kurang netral. Teknik pengumpulan data. Sugiono 2018 menyatakan bahwa langkah paling strategis dalam penelitian adalah metode pengumpulan data, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang relevan dan valid. Selain itu, menjelaskan bahwa metode analisis dapat mencangkup proses pengumpulan data dari semua responden, mengelompokkan menurut standar itu, melakukan pengujian terhadap setiap variabel, dan mempresentasikan hasil setelah tahap uji analisis. Oke, selanjutnya ada pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan tidak senonoh tanpa persetujuan dan menjadi sangat serius saat korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai hukuman berat. Dalam konteks ini, media memegang peran penting dalam menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, terutama jika pelaku adalah aparat hukum. Pemberitaan harus menggunakan bahasa yang sensitif, akurat, tidak sensasional, dan menghadirkan berbagai perspektif. Jika tidak berimbang, media dapat membentuk opini publik yang salah dan merugikan korban. Jadi, para media ini berperan penting bagi para korban. Maka dari itu, para media harus memberikan berita yang sangat objektif. Di pembahasan selanjutnya yaitu ada keterbatasan penelitian. Setiap studi tentu memiliki kendala, begitu pula dengan penelitian kami kali ini. Yang pertama adalah cakupan terbatas hanya pada dua media, yaitu kompas.com dan poskupang.com, sehingga hasilnya kurang representatif. Yang kedua, periode data pendek, hanya dari Januari sampai April 2025, tidak mencerminkan dinamika berita jangka panjang. Yang ketiga, subjektivitas penilai masih berpotensi mempengaruhi hasil meski reliabilitas telah diuji. Yang keempat, skala Likert menyederhanakan kompleksitas isi berita dan tidak menangkap aspek tersembunyi seperti framing. Yang kelima, kendala teknis seperti akses arsip dan keterbatasan perangkat lunak dapat mempengaruhi kelengkapan data. Sebagai solusi, penelitian kami merekomendasikan penggunaan metode campuran, yaitu mixed methods, agar dapat mengeksplorasi dimensi pemberitaan secara lebih luas dan mendalam menurut Freeman 2016. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.